Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Ibu masih akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Dan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi sistem 5 kingdom. Ayo kita saksikan. Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu untuk dapat menjelaskan klasifikasi sistem 5 kingdom. Sebelumnya Ibu ingatkan kembali pada pertemuan yang lalu kita sudah kenal tingkatan takson atau urutan takson dalam klasifikasi. Pada tumbuhan urutan takson yang tertinggi adalah kingdom, kemudian divisio, lalu diteruskan dengan klasis, dan di bawah klasis ada ordo, setelah itu familia, kemudian genus, dan tingkatan terakhir adalah spesies. Begitu juga tingkatan takson pada hewan. Tingkatan yang tertinggi namanya kingdom atau kerajaan, kemudian phylum, yang ketiga adalah klasis, di bawahnya adalah ordo, lalu familia, dan genus, kemudian tingkatan yang paling bawah adalah spesies. Setelah ditemukannya mikroskop elektron, gambaran susunan tubuh mikroorganisme atau makhluk hidup semakin diketahui. Mikroskop elektron adalah sebuah mikroskop yang mampu untuk melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali, yang menggunakan elektrostatistik dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar, serta memiliki kemampuan pembesaran objek serta resolusi yang jauh lebih bagus daripada mikroskop cahaya. Nah, maka dari itu, R.H. Whittaker pada tahun 1969 telah mengelompokkan klasifikasi makhluk hidup dengan nama klasifikasi sistem 5 kingdom. Seperti apa klasifikasi sistem 5 kingdom itu? Kita lihat. Klasifikasi 5 kingdom terdiri yang pertama adalah kingdom Monera, kemudian yang kedua adalah kingdom Protista, dan yang ketiga adalah kingdom fungi atau jamur, 4 adalah kingdom plantae atau tumbuhan, dan 5 adalah kingdom animalia atau hewan. Kita lihat satu persatu dari masing-masing kingdom. Kingdom yang pertama adalah Monera. Ciri-ciri Monera adalah 1. Merupakan makhluk hidup uniseluler atau makhluk hidup yang memiliki 1 sel saja. Kemudian Monera tergolong makhluk hidup yang prokaryotik, artinya selnya tidak memiliki membran inti. Kemudian Monera itu bersifat mikroskopik, artinya dia hanya bisa dilihat dengan menggunakan alat pembesar yang disebut dengan mikroskop. Contoh dari Monera adalah bakteri dan cyanobacteria atau sering disebut dengan ganggang hijau biru. Ganggang hijau biru diambil warna daripada ganggang tersebut. Bakteri merupakan organisme atau makhluk hidup yang paling banyak jumlahnya dibanding dengan organisme yang lain. Bakteri dapat ditemukan di hampir semua tempat, baik di tanah, di udara, dan di air. Dalam simbiosis dengan organisme lain, sebagai agen parasit, bahkan dalam tubuh manusia. Beberapa keluarga bakteri dikenal sebagai agen penyebab infeksi dan penyakit. Namun beberapa keluarga bakteri dapat memberikan manfaat di bidang pangan, pengobatan, dan industri. Kita lihat bentuk-bentuk bakteri itu bermacam-macam, ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk spiral. Kita lihat bakteri yang menguntungkan bagi manusia, contohnya adalah 1. Escherichia coli. Berperan membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Yang kedua adalah Lactobacillus casei dan Lactobacillus bulgaricus. Ini untuk membuat yogurt. Yang ketiga adalah Streptococcus lactis. Ini berperan dalam pembuatan mentega. Dan bakteri yang menguntungkan yang keempat adalah Acetobacter psillinum. Ini untuk membuat nata de coco.
Yang kelima adalah Rhizobium leguminosarum, bersimbiosis pada akar tanaman, kacang-kacangan, dan dapat mengikat nitrogen sehingga dapat menyuburkan tanah. Kita lihat sekarang bakteri yang merugikan. Bakteri yang merugikan contohnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Ini menyebabkan penyakit paru atau sering disebut TBC atau juga orang menyebut dengan TB. Yang kedua adalah Salmonella typhosa. Bakteri ini menyebabkan penyakit tipes. Ketiga adalah Chromobacterium. Bakteri ini menyebabkan busuknya daging dan ikan. Penyebab pembusukan pada sayuran dan buah-buahan disebabkan oleh bakteri Erwinia carotophora. Kita lihat sekarang contoh bentuk bakteri Mycobacterium tuberculosis dilihat dengan mikroskop elektron yang menyerang paru-paru pada manusia. Contoh dari kingdom Monera yang kedua adalah Cyanobacteria atau ganggang hijau biru. Cyanobacteria merupakan filum bakteri yang mendapatkan kebutuhan energi melalui fotosintesis. Disebut juga alga biru hijau ini karena warnanya. Cyanobacteria juga hidup di berbagai habitat seperti air laut, air tawar, ekosistem darat, tanah lembab, batu, pegunungan. Manfaatnya adalah sebagai pengikat nitrogen di alam, sedangkan nitrogen dibutuhkan oleh tanaman. Contoh cyanobacteria yang menguntungkan adalah Anabaena azolla yang dapat mengikat nitrogen dan nitrogen itu sangat dibutuhkan oleh tanaman. Ada juga Spirulina sp. Dia merupakan sumber makanan karena mengandung protein yang sangat tinggi. Perlu diingat bahwa Cyanobacteria juga ada yang merugikan, karena Cyanobacteria dapat juga melapukkan tembok rumah kita. Kingdom yang kedua adalah Protista. Ciri-ciri dari Protista antara lain, 1. Merupakan makhluk hidup yang sebagian besar adalah uniseluler atau bersel satu. Ciri yang kedua, Protista tergolong makhluk hidup yang eukariotik. Selnya memiliki membran inti. Kemudian ciri yang ketiga, Protista ada yang mikroskopik, namun ada yang makroskopik. Ciri yang keempat, Protista ada yang menyerupai tumbuhan dan ada juga yang menyerupai hewan. Dan yang tergolong dalam Protista ada dua, yaitu protozoa dan ganggang atau alga. Contoh Protista yang menyerupai hewan adalah 1. Protozoa. Protozoa terdiri dari antara lain Amoeba proteus, Paramecium notatum, Entamoeba histolytica, ini yang menyebabkan penyakit diare. Dan contoh protozoa yang keempat adalah Plasmodium malaria. Terdapat pada sel darah merah yang menyebabkan penyakit malaria. Kelompok kingdom Protista yang kedua adalah ganggang atau alga. Nama ganggang diambil dari warna dominan. Macam-macam ganggang yang dapat kita ketahui yang pertama adalah ganggang hijau atau Chlorophyta. Dia mengandung klorofil dan sebagai bahan makanan yang berprotein tinggi. Yang kedua adalah ganggang merah atau Rhodophyta. Ganggang merah mengandung pigmen phycovitrin dikenal sebagai rumput laut yang menghasilkan agar-agar. 3 adalah ganggang coklat atau Phaeophyta. Dia mengandung ficosantit menempel di bebatuan sepanjang pantai berbatu di daerah tropis. Dan ganggang yang keempat adalah ganggang pirang atau Chrysophyta, mengandung pigmen karotin, hidup sebagai plankton di laut, dan bila mati dia mengendap di dasar laut, membentuk tanah kersik yang digunakan sebagai bahan pembuatan cat dan amplas. Jadi kingdom Protista ada yang bersifat mikroskopis. Tadi contohnya adalah protozoa,
Ya, kemudian protista yang makroskopis contohnya adalah ganggang atau alga. Kingdom yang ketiga adalah fungi atau jamur. Ciri-cirinya adalah 1. Memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Fungi atau jamur tidak berklorofil, dia tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Kemudian dia memiliki spora sebagai alat perkembangbiakan. Hidup di tempat yang lembab, bersifat saprofit dan parasit. Tubuh jamur terdiri dari benang-benang halus yang dinamakan dengan hifa, dan hifa saling bersambungan akan membentuk miselium. Jamur atau fungi terdiri dari 5 divisio. Yang pertama adalah Zygomycotina. Contoh dari Zygomycotina adalah Rhizopus oryzae. Ini merupakan jamur tempe. Yang kedua adalah Ascomycotina. Contoh dari Ascomycotina adalah Aspergillus wenti. Ini berperan dalam pembuatan kecap. Dan jamur Saccharomyces cerevisiae. Ini jamur yang berperan dalam pembuatan roti dan minuman beralkohol. Jamur yang dapat menguntungkan dan juga dapat dimakan biasanya berasal dari divisio Basidiomycotina. Contohnya adalah Volvariella volvaceae. Ini merupakan jamur merang. Dan Auricularia polytricha merupakan jamur kuping. Divisio yang keempat adalah Deuteromycotina. Contohnya adalah Tinea versicolor. Inilah yang menyebabkan penyakit panu pada kulit manusia. Divisio yang kelima adalah Oomycotina. Contoh dari Oomycotina adalah Phytophthora infectans. Jamur ini dapat membusukkan kentang. Kita ambil contoh misalnya di rumah adalah jamur roti. Kalian tentu pernah melihat jamur roti yang di rumah. Kalau roti sudah kadaluarsa, maka roti itu akan berjamur. Dan semakin hari, jamurnya itu akan semakin banyak. Karena pertumbuhan jamur atau perkembangbiakan jamur itu menggunakan spora. Dan dia akan membentuk benang-benang hifa yang cepat sekali untuk berkembang biak. Begitu juga kita sering melihat jamur tempe atau Rhizopus oryzae. Jamur yang terdapat pada ragi tempe ini memiliki daya untuk memecah putih telur dan lemak. Oleh karena itu, ia berperan dalam pembuatan tempe dan oncom putih. Jamur tempe memiliki hifa yang berguna untuk menyerap makanan dari kacang kedelai. Dalam waktu 2-3 hari, kumpulan hifa-hifa akan membungkus kedelai yang kemudian disebut dengan tempe. Kingdom yang keempat adalah plantae atau tumbuhan. Ciri-ciri dari plantae atau tumbuhan adalah 1. Eukariotik. Plantae sudah bersifat eukariotik, artinya sel-selnya sudah memiliki membran inti. Kemudian yang kedua adalah autotrof. Autotrof berarti plantae atau tumbuhan itu sudah bisa membuat makanannya sendiri. Dengan jalan apa? Yaitu dengan jalan fotosintesis. Dan ciri yang selanjutnya adalah multiseluler. Plantae sudah terdiri dari banyak sel. Ciri yang keempat adalah berklorofil. Berdasarkan susunan tubuh atau morfologi tumbuhan, tumbuhan dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama, tumbuhan tidak berpembuluh atau talopita. Disebut tidak berpembuluh karena tumbuhan itu tidak memiliki pembuluh pengangkut, baik itu silem ataupun flum, dan serta belum mempunyai akar, batang, dan daun yang sejati. Contohnya adalah lumut atau bryophyta. Kelompok yang kedua adalah tumbuhan berpembuluh atau Cormophyta. Cormophyta atau tumbuhan berpembuluh memiliki pembuluh pengangkut, yaitu silem dan phloem, serta mempunyai akar, batang, dan daun sejati.
Jadi kerajaan plantae atau tumbuhan dibagi menjadi 3 divisio. Yang pertama adalah Bryophyta atau disebut dengan lumut. Yang kedua adalah Pteridophyta atau paku-pakuan. Dan yang ketiga adalah Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan lumut atau Bryophyta terdiri dari lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Sedangkan Pteridophyta atau paku-pakuan terdiri dari paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta itu terdiri dari 2, yaitu tumbuhan yang berbiji terbuka yang disebut dengan Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup yang disebut dengan Angiospermae. Nanti kerajaan tumbuhan ini akan Ibu bahas khusus di episode berikutnya. Kingdom yang kelima adalah animalia atau hewan. Ciri-ciri daripada animalia atau hewan yang pertama adalah eukariotik. Berarti sel tubuhnya sudah dilindungi oleh membran sel. Animalia atau hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri, maka dia disebut sebagai heterotrof. Dan hewan atau animalia sudah bersifat multiseluler atau sudah memiliki banyak sel. Yang kelima atau yang terakhir adalah kingdom animalia atau kerajaan hewan. Kerajaan hewan dibagi menjadi 2 film. Yang pertama adalah vertebrata, yaitu hewan-hewan yang bertulang belakang. Dan yang kedua adalah invertebrata atau juga disebut avertebrata, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Hewan yang bertulang belakang atau vertebrata terdiri dari pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Sedangkan invertebrata atau avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang terdiri dari porifera, coelenterata, vermes, molluska, echinodermata, dan arthropoda. Kingdom tumbuhan dan kingdom hewan akan dibahas pada episode berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Itulah tadi anak-anakku bahasan tentang klasifikasi makhluk hidup dengan sistem 5 kingdom. Sampai ketemu lagi di bahasan yang selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.